Profesi menjadi female DJ memang telah lama ditekuni oleh Jenny Cortez dan Aida Saskia. Di luar profesinya menjadi seorang artis, dua wanita seksi itu memang menancapkan diri menjadi pemandu disco yang debutnya telah diakui di tanah air. Kemampuannya dalam meremix lagu sanggup membuat para pengunjung bergoyang. Maka bisa dilihat jika dua female DJ itu bertemu dalam satu booth dan menghentak keramaian party lover. Momen yang jarang itu mewarnai akhir pekan di salah satu klub malam di kota hujan. Pengunjung yang mayoritas remaja itu bisa bergoyang bersama meski suasana penuh sesak. Ternyata luar biasa gitu, banyak inovasi-inovasi yang di luar dugaan banget, crowd-nya juga luar biasa penuh lagi gitu loh. Terus seru, anaknya seru banget, terus udah gitu TikTok-nya juga enak. Lebih ke karena memang udah sama-sama entertain kali ya gitu loh, jadi sudah biasa, jadi juga sudah terbiasa jam terbangnya sudah tinggi gitu loh. Aku juga memang sudah terbiasa spin juga di luar kota dan di Bogor gitu, jadi ya luas aja, tidak ada yang kaku gitu. Kodratnya aku sebagai seorang istri, jadi ketika nanti aku punya anak, ya aku udah bisa ngajarin yang baik-baik, Itulah pengakuan Bella Sophie setelah kurang lebih 2 bulan menjadi Nyonya Suryono. Meski pernikahan yang digelar pada awal Mei itu sempat disambut cibiran dan bahkan hujatan, toh Bella menikmati peran barunya sebagai Nyonya kedua Suryono. Ikhlaskah Bella? Aku belum tahu arti ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena terkadang ya sifat cemburu, yang namanya wajar ya, ada pasti. Jadi namanya juga manusia, gimana sih manusia itu kan ya tak luput dari salah ya. Tapi sebisa kita untuk apa ya? Untuk bisa bersikap gitu, bisa bersikap ketika kita sudah tahu posisi kita seperti apa, ya jangan menuntut lebih gitu. Aku juga terkadang sifat apa ya? Aku itu rela untuk kayak misalnya lebih aware aja sama Karidawati, istri pertamanya, sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah banget ya sampai detik ini aku sama anak kecil kan memang sayang banget. Dan emang aku tetangga rumah aku yang di Medan aja kalau aku pulang udah rame di rumah. Jadi nggak susah untuk aku deket sama anaknya, karena kan anak-anak tahu kalau orang yang nggak suka sama orang yang suka, kan anak lebih peka gitu. Berdamai dengan keadaan, begitulah Bella memaknai statusnya sebagai istri muda. Lalu benarkah Bella belum merasa diperlakukan adil oleh suaminya? Ya, adilnya itu masih tanda kutip juga, tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga manusia, aku juga harus mengerti dong dia seperti apa. Jadi mungkin suami aku tuh mungkin lebih adil banget ya, karena setelah mungkin gini, dalam seminggu setelah ketemu sama aku, ya ketemu sama Karido. Setelah itu kerja mungkin, dan setelah itu mungkin ketemu sama aku lagi, dan aku juga nggak menuntut terlalu lebih gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak sibuk banget, nggak ketemu sama aku ya nggak apa-apa gitu. Ya kita jalani aja dengan ikhlas, nggak harus yang gimana-gimana gitu. Bagaimanapun Bella sudah bahagia, walau mungkin kebahagiaan yang ia rasakan masih berbalut kontroversi. Bukan hanya karena pilihan Sophie menikahi pria beristri, tapi juga karena pernikahan itu terjadi pada saat namanya terseret isu prostitusi artis. Tidak hanya itu, pernikahan Bella juga masih harus dibuktikan keabsahannya. Untuk itu, dalam waktu dekat, keduanya kodratnya aku sebagai seorang istri, jadi ketika nanti aku punya anak, ya aku udah bisa ngajarin yang baik-baik, Itulah pengakuan Bella Sophie setelah kurang lebih 2 bulan menjadi Nyonya Suryono. Meski pernikahan yang digelar pada awal Mei itu sempat disambut cibiran dan bahkan hujatan, toh Bella menikmati peran barunya sebagai Nyonya kedua Suryono. Ikhlaskah Bella? Aku belum tahu arti ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena terkadang ya sifat cemburu, yang namanya wajar ya, ada pasti. Jadi namanya juga manusia, gimana sih manusia itu kan ya tak luput dari salah ya. Tapi sebisa kita untuk apa ya? Untuk bisa bersikap gitu, bisa bersikap ketika
ketika kita sudah tahu posisi kita seperti apa, ya jangan menuntut lebih gitu. Aku juga terkadang sifat apa ya, aku itu rela untuk kayak misalnya lebih aware aja sama Kak Ridawati, istri pertamanya, sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah banget ya sampai detik ini aku sama anak kecil kan memang sayang banget. Dan emang aku tetangga-tetangga rumah aku yang di Medan aja kalau aku pulang udah rame di rumah. Jadi nggak susah untuk aku deket sama anaknya, karena kan anak-anak tahu kalau orang yang nggak suka sama orang yang suka, kan anak lebih peka gitu. Berdamai dengan keadaan, begitulah Bella memaknai statusnya sebagai istri muda. Lalu benarkah Bella belum merasa diperlakukan adil oleh suaminya? Kali ya, adilnya itu masih tanda kutip juga, tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga manusia, aku juga harus mengerti dong dia seperti apa. Jadi mungkin suami aku tuh mungkin lebih adil banget ya, karena setelah mungkin gini, dalam seminggu setelah ketemu sama aku, ya ketemu sama Kak Rido, setelah itu kerja mungkin, dan setelah itu mungkin ketemu sama aku lagi, dan aku juga nggak menuntut terlalu lebih gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak sibuk banget, nggak ketemu sama aku, ya nggak apa-apa gitu. Ya kita jalani aja dengan ikhlas, nggak harus yang gimana-gimana gitu. Bagaimanapun Bella sudah bahagia, walau mungkin kebahagiaan yang ia rasakan masih berbalut kontroversi. Bukan hanya karena pilihan Sophie menikahi pria beristri, tapi juga karena pernikahan itu terjadi pada saat namanya terseret isu prostitusi artis. Tidak hanya itu, pernikahan Bella juga masih harus dibuktikan keabsahannya. Untuk itu, dalam waktu dekat, keduanya